From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Oke, puji Tuhan. Ya, memang salah satu daripada challenge kita adalah kita ini ya, apa namanya, kadang kita merasa bahwa dalam pace tertentu itu terlalu cepat ya, dalam bergerak ketika kita lagi dalam apa namanya, kita belajar sesuatu, kadang kayak keskip gitu loh. Nah, tapi aku bersyukur banget seperti tadi kita bisa sama-sama mendengarkan teman-teman juga ada respon ya, compassion. I think it's one of the I really like sharing it gitu ya, karena it's just the highest standard that God given to us. Itu standar yang paling tinggi, beda banget sama altruism gitu ya. Compassion itu benar-benar game changer banget gitu. Dan hari ini kita mau bicara tentang the enemies. Di dalam proses kita melakukan compassion tersebut, ada musuh-musuh yang sebetulnya harus kita perhatikan. Dan musuh-musuh ini adalah real. Tadi sebagian besar udah dibongkar sama Joshua waktu sharing. Beda banget gitu ya, pressure-nya beda banget gitu, perkembangannya. Tapi aku akan berusaha coba untuk masuk. Mungkin nggak bisa ke semua karena kita terbatas banget ya. Our time is very limited. Tapi aku akan coba mungkin fokus ke mungkin satu atau mungkin dua area. Ya, karena kalau mau ngebahas ini sebetulnya kita butuh 3 hari teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa gitu. Cuman I'll try to make it simple gitu ya. Oke, Roma 12 ayat yang kedua berkata, do not conform to this world ya, any longer with its superficial values and custom. Ya, sadarin bahwa dunia ini punya values dan custom sendiri. Ini diambil dari terjemahan Amplified ya. But be transform and progressively change. That's the word ya. Itu yang tadi kita udah bilang bahwa aku suka untuk setiap daripada kita itu juga berubah di dalam pace kehidupan kita masing-masing, gitu ya. Lalu kemudian progressively change as you mature spiritually, butuh proses, butuh waktu. It's okay. It's happened with me also sebelumnya dan will be happening to all of you now. And then by the renewing of your mind, focusing on godly value and ethical attitudes ya. Kita di dalam keluarga rohani agak beda. Kita diikat dengan godly values, dengan nilai-nilai ilahi dan juga ethical ya, ethical attitudes. Itu sebabnya juga kenapa dunia agak kesulitan untuk berpikir hanya berdasarkan ontologi. Karena ontologi dan epistemologi itu sangat berbeda. Karena ketika kita berbicara tentang contoh, ketika kita berbicara tentang science itu adalah area yang netral gitu ya. Ilmuwan itu netral gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang medis, aplikasi daripada science tersebut, kita harus membicarakan ada area morality atau etikanya gitu ya. Misalnya ketika pasien ini nggak bisa bayar, lu masih sembuhin atau enggak gitu, atau lu biarin aja dia mati di hadapan kamu gitu kan. Nah jadi dunia ini berusaha untuk menjelaskan tidak menggunakan etika, tetapi sulit sekali gitu loh. Ya saat ini ramai banget kalau di luar negeri ada gender pronouns gitu kan, jangan panggil. Ada cerita lucu ya yang aku dengar, ada seseorang yang bilang kita mau main-main ke tempat kamu, ini areanya gender pronouns gitu ya, dan apa namanya, by the way it's already happening in Indonesia ya. Aku udah ketemu sama orang yang juga sudah berpindah dan kita ada sempat konseling ya. So this thing is really real gitu. Tapi cerita lucunya adalah suatu ketika ada seseorang diundang makan ke rumahnya lalu ditanya gitu, lu mau ajak temen nggak? Oke, I will ask them to come katanya. Oh oke, karena dia bilang I would like to ask them gitu. Jadi yang punya rumah langsung siapin makanannya banyak gitu kan. Langsung siapin makanan pizza apa segala macam banyak. Nah, pas waktu hari hanya yang datang 1 orang gitu loh. Cuma berdua, bertiga jadi kan. Dia ajak terus marah gitu. What? Dia bilang, lu nggak salah. Lu bilang them gitu kan. Ya. gitu kan. They will come gitu kan.
and here are they gitu kan. Nah, can you imagine how pusing gitu kan, how ribet banget gak sih? Nah, tapi puji Tuhan kalau kita di dalam Tuhan jelas pria dan wanita itu jelas diciptakan oleh Tuhan dua-duanya gitu ya, dan itu hal yang jelas sekali gitu, itu menarik banget gitu. Well, balik ke sini itu adalah godly values dan ethical attitudes, so that you may prove for yourself ya, proof-nya itu kepada diri kamu sendiri, what the will of God is. That is which good, acceptable, and perfect ya. Tentunya di dalam in His plan and purpose for you. Nah, kata transform, aku langsung masuk. Ini sebenarnya bahas firman Tuhan ini udah asik banget sebenarnya. Banyak yang bisa kita bahas gitu. Tapi aku mau fokus kepada 3 enemies-nya. Jadi aku nggak mau terlalu dalam di area sini. Tapi kita perlu tahu bahwa transform dari dalam bahasa aslinya metamorfosis. I think kita semua di sini udah belajar sekolah dan pasti tahu bahwa itu actually lead to the process di mana akhirnya terjadi sebuah perubahan yang menetap atau permanent change, ya. Nah, itu sebabnya kenapa setiap daripada kita ini adalah sebuah challenge yang paling besar di dalam kehidupan kita. Aku nggak tahu kalian sudah kenal Tuhan berapa lama. Ada yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi sebetulnya pertanyaan yang paling besar adalah apakah nilai-nilai ya godly values atau ethical attitude itu sudah berpindah dari alam sadar kita dan menetap di dalam alam bawah sadar kita. It's totally different things gitu ya. Sebagai contoh, ya misalnya ya, kita ngobrol di sini. Ini contoh aja ya. Teman-teman, kita belajar bahwa firman Tuhan bilang jangan ada ketakutan, karena ketakutan itu sebetulnya adalah dari iblis, dari setan, misalnya gitu ya. Dan kita mau supaya setiap daripada kita itu nggak takut. Oke, ada amin, amin. Begitu di depan kamu lewat itu kacua, kamu udah langsung takut gitu ya. Ngerti nggak? Terus kamu berdoa gitu misalnya, aku nggak akan takut gitu ya. Tetapi ketika kamu lagi sedang ada hal-hal yang membuat kamu khawatir gitu ya, misalnya ketika ini lulus apa nggak lulus gitu ya, nggak tidur 1 malam gitu kan. Nah itu sebetulnya kan apa yang kamu tahu yang ada di dalam alam sadar beda banget prakteknya di dalam alam bawah sadar. Nah itulah kenapa kita itu berkumpul bersama-sama, diskusi sama-sama, ngobrol bareng-bareng kayak begini, nanti ada Q&A juga sama-sama, supaya secepatnya di dalam pace kehidupan kamu sendiri, di dalam proses pertumbuhan mature spiritually setiap daripada kita, ya terserah kamu mau pilih pace, saya mau kecepatan 10 km per jam, oke. Ada yang saya mau kecepatan 50 km per jam, oke. Saya mau kecepatannya 100 km per jam, oke. It's okay, semuanya tergantung daripada kita semua. It's okay, no problem. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana setiap daripada pilihan yang sudah kita lakukan ini, kita betul-betul bertumbuh, ya, atau kita betul-betul berjalan, semakin hari itu semakin berpindah dari alam sadar yang cuman kita tahu, lalu melatih dan memasukkannya sampai ke dalam alam bawah sadar sehingga kita mengalahkan ketakutan itu sendiri. Is that make sense? Jelas nggak? Jadi banyak banget kalau dibilang kita itu tahu banyak tentang firman, tentang Tuhan. Kita tahu, kita suka akan dekorasi ketuhanannya gitu. Tetapi apakah itu sudah mempengaruhi kehidupan kamu sampai nilai-nilai terkecil dalam kehidupan kamu itu berubah? Dari yang tadinya takut, mungkin takut kecoa, takut, ya kalau kita udah nggak takut ya artinya nggak takut gitu kan. Nah ini contoh yang paling kecil aja gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa katanya firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dan kamu berhasil dapat beasiswa maupun tidak dapat beasiswa ke China, ya berarti Tuhan menginginkan kamu di situ. Nah, seandainya kamu belajar yang baik aja, pasti lulus, gitu loh. Kenapa ada orang-orang yang sampai nggak bisa tidur gitu, 2 hari, 3 hari, lalu teleponin pendetanya gitu, Pes, aku nggak bisa tidur, Pes, lulus nggak ya?
ya bagaimana gitu? Apa kita mau mulai beli bola, terus kita mulai bertanya gitu, bola ajaib gitu, ini lulus apa nggak lulus gitu kan? Kan kayaknya nggak bisa juga gitu kan? Nah, tapi orang-orang tuh suka yang kayak begitu, yang mystical seperti itu gitu. Ya, aku mau ajak kalian berpikir ke satu tokoh yang aku suka banget, namanya adalah Daud. Kamu kebayang nggak, Daud ketika dia ada di dalam gua Adulam, dia dikelilingin oleh ratusan orang yang toksik semua gitu. Ketika Daud ada di Gua Adulam, dia dikelilingin orang yang very toxic dan dia dikelilingin oleh orang-orang yang ya kacau semua lah gitu. Kamu boleh baca itu di dalam Tawarik itu ada gitu kan. Dan itu jelas gitu. Pertanyaannya, kok dia bisa nggak ikut terpengaruh ya? Malahan dia memimpin mereka dan bahkan lebih daripada itu, dia menemukan 3 jenderal terbesar dia dari Gua Adulam. Wow, sebegitu hebatnya firman Tuhan ketika diaplikasikan dalam kehidupan kita loh teman-teman. Yang tadinya takut, yang tadinya nggak bisa berpikir, yang tadinya justru punya banyak hal terjadi dalam pikirannya, justru malah akhirnya bisa menang, dan nggak cuma menang, tapi membawa orang lain menang dalam kehidupannya. Nah itu kan kayak, kamu kepikiran nggak sih, kayak itu double ini nggak sih, kayak double blessing gitu, ngerti nggak? Istilahnya kalau orang-orang mungkin ngarepnya yang penting gue sendiri selamat gitu. Ini enggak, kamu diberikan kemampuan sampai kamu pun bisa bahkan menyelamatkan kehidupan orang lain dan mengubahkan gitu loh. Nah itu sebabnya kenapa Daud ini tokoh yang luar biasa banget, karena ya lahirnya itu betul-betul dekat dengan kebenaran firman. Kebayang nggak sih waktu dia lagi mengembalakan gitu ya, dia nyanyi gitu kan lagu-lagu Tuhan adalah gembalaku, dia nyanyi gitu kan, semuanya dia nyanyi gitu kan, ketika dia ketemu sama kambing apa, kedekatannya itu membuat dia sudah memindahkan ya setiap perkataan firman Tuhan itu bukan hanya di alam sadar dia, tapi sudah pindah ke alam bawah sadar dia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita hanya baru tahu dan sesekali buka, belum memindahkan dari alam sadar ke alam bawah sadar, itu belum metamorfosis loh, belum be transform, itu belum permanent change. Is that make sense? Ya, jadi PR-nya adalah bagaimana kalau kita semua mulai nih membuat sebuah daftar, lalu satu hal aja deh yang kamu mau menang, yang kamu mau pindahin dari alam sadar ke bawah sadar tuh apa? Misalnya gini, aku mau jadi orang yang memiliki daya tahan lebih, misalnya. Aku mau menjadi orang yang lebih kuat. Ya udah, kalau lo sudah memutuskan lo mau menjadi orang yang memiliki daya tahan lebih, fitness dong, ya nggak? Bangun pagi dong, olahraga dong, jangan nulis doang, tapi nggak ada yang dilakukan gitu loh. Masuk akal nggak sih? Ya, kayak kita semua, aku mau sehat gitu loh. Tapi tiap hari gitu kan, bangunnya jam 12, jam 2 gitu kan. Ya agak susah mau sehat gitu kan. Kenapa? Ya badan kamu bingung. Di dalam tubuh kita ada yang namanya circadian system. Ya, atau itu bahasanya body clock. Body clock-nya kamu tuh confused. Nah, kalau body clock kamu confused, dia jadi nggak tahu ini jam berapa makan, jam berapa tidur. Akibatnya apa? Kamu badannya lemah dan kamu gampang sakit. Makanya itu sebabnya kenapa inflamasi, peradangan, itu kalau di China tuh banyak banget gitu loh. Kenapa? Ya kadang karena orang-orang yang belajar sekolah sendirian di sana, itu dia nggak mempertahankan disiplin dalam kehidupannya, sehingga circadian sistemnya ngaco. Gitu. Makanya jadi mood-nya pengaruh juga ke mood, kemana-mana gitu kan. Nah, it happens. Oke? Oke. Ini hanya baru materi pembukaan, Bapak Ibu sekalian. Semoga oke, aku lagi mikir nih, ini gimana nih? Kita terusin ya. Terusin, guys. Halo? Ya, kita terusin ya. Oke. Three major enemies. Oke. Ya, ini pembukaan kita.
Nah, three major enemies di dalam kehidupan kita ini banyak dewa-dewa yang sebetulnya mencerminkan, mungkin kalau sekarang udah nggak laku di jualan seperti ini ya dewa-dewanya, tapi sekarang ada bentuk penyamaran iblis yang berbeda. Aku nggak mau bahas tentang ini karena nggak terlalu penting gitu ya. Tetapi aku mau memulai menjelaskan kepada kalian sebetulnya apa sih musuh kita. Musuh kita yang pertama adalah iblis. Dan kalian harus tahu gitu ya, siapa sih iblis itu gitu ya, supaya kita punya pemahaman lebih dari dia. Iblis itu sebetulnya adalah malaikat Tuhan yang diciptakan yang bernama Helel ya. Ini sudah dijelaskan berkali-kali, kita ada kelasnya juga. Lalu dia adalah malaikat yang memang sombong. Kamu bisa baca ya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Dia adalah malaikat yang nggak jujur, melakukan kekerasan dan curang. Dia malaikat yang sangat tidak kudus dan dia suka akan popularitas. Itu sebabnya hati-hati ya buat kita semua. Semoga kita semua nggak terjebak karena kadang kalau sudah di dalam area popularitas itu kadang seperti bola sudah bergulir, sekali kamu putar itu nggak bisa berhenti. Actually ada salah satu aku lupa ya siapa ya, hamba Tuhan dari Australia waktu itu yang sempat sharing ya melalui kesaksiannya di YouTube bahwa once you roll itu the ball itu udah nggak bisa balik lagi gitu loh. Jadi ya karena itu yang memfeeding kamu gitu. Dan kemarin juga menarik banget kalau aku baru baca ya penyelidikan kepada former pastor gitu ya, si Carl Lentz, si ini, si itu, dan itu didokumentasikan. Wah itu luar biasa gitu ya. Hati-hati dengan popularity. Kenapa? Karena kadang kamu menerima pengagungan dari manusia. Padahal sebetulnya pengagungan itu jangan kamu ambil, kamu kembalikan kepada Tuhan. Kalau kamu kembalikan kemuliaan buat Tuhan, kamu aman. Kenapa? Setiap daripada kita ada titik kesombongan. Siapapun, bahkan orang yang paling kamu rasa tidak sombong pun bisa sombong. Sombong itu bisa dua hal. Pertama, memang dia memperkatakan kesombongan. Yang kedua, dia diemin kamu. Itu sombong juga lagi. Dua-duanya sombong. Jadi sombong itu bukan berarti hanya sekedar kalau ngomong sombong, ngomong tinggi. Dia diem pun, kadang gini ya, contoh ya. Kalau kita mau ngomong jujur nih, kita mau memberikan bantuan kepada tukang parkir, kepada tukang sampah, diterima nggak? Belum tentu diterima loh. Paling susah kasih bantuan ke orang-orang yang mungkin seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena ya mereka berpikir gue nggak mau dibantu gitu. Ya, itu kan ada sisi kesombongan juga ya. Nah kemudian kita lanjutkan lagi ya. Musuh yang pertama itu adalah iblis, yang mana dia sebetulnya dibuang ke bumi. Ya, jadi welcome ya. Kalau kalian masih emang ada iblis di sini, Pastor? Ada gitu tuh ayatnya, gitu kan? Jelas gitu loh. Jadi kalau buat yang belum tahu, ya selamat gitu kan. Semoga hari ini jadi lebih mengerti gitu bahwa actually we have the common enemies setiap daripada kita. Jadi kalau aku boleh melihat cara seperti kayak gini loh ya. Ini aku sambil setengah bercanda gitu ya. Kadang ketika kita mau kirim ikan ya, ketika kita mau kirim ikan dari Indonesia ke negara lain gitu ya, ketika ikan itu dikirim nggak tahu kenapa begitu sampai mati ya, lalu setelah mereka cek, mereka perbaiki sistem untuk udara pernafasannya, dibikin temperaturnya, begitu sampai nggak mati tapi setengah mati gitu loh. Tapi begitu mereka taruh kayak ada satu pemangsa lain di dalam kotak tersebut, begitu sampai di negara yang dituju, ternyata ikannya seger semua. Kenapa? Ketika kita lagi praktis gitu ya, ketika kita lagi mempraktekkan apa yang kita ketahui, itu kadang membuat kita itu jadi lebih sehat loh, gitu loh. Nah itu lucu banget gitu ya. Nah tapi kalau kita hanya menerima kita nggak pernah praktek, kita nggak pernah melakukan, justru disitulah sebetulnya hidup kita orang Kristen seperti kayak Kalimati gitu. Di daerah Sunter sini ada Kalimati, namanya daerah Pademangan. Ya kalau Kalimati itu penuh dan kaya dengan segala macam mineral dan segala macam, tetapi it's dead gitu loh, nggak bisa mengalir kemana-mana gitu. Di situ yang enak cuma seafood ya. Biasanya kalau orang mau makan seafood ke sana gitu, namanya seafood Kalimati gitu. Nah anyway, that's what happened. So semoga kita semua jelas bahwa kita punya musuh yang sama yang dibuang ke bumi, which is tempat di mana kita ada saat ini, ya sekarang gitu loh. Welcome gitu ya kalau yang baru tahu. Lalu kemudian dia juga adalah merupakan malaikat penjaga neraka ya, Wahyu 9 ayat 11. Ini adalah siapa sih yang disebut dengan iblis itu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita mau cepat aja, karakternya kayak gimana, Pes?
karakter iblis itu sebenarnya lebih banyak dari ini, tapi kalau aku terusin mungkin jadi bosen. Ini kurang lebih yang aku bisa ambil, ya. Memutarbalikkan kebenaran, kejadian 1, masih ingat ya, Adam dan Hawa diputerbalikin. Dia tidak berusaha untuk membuat sesuatu yang baru, tapi iblis itu cara kerjanya adalah dia memutarbalikkan fakta. Jadi dia lihat ada sesuatu yang dia harus punya sesuatu dulu, ada sesuatu dulu, baru diputerbalikin sama dia. Jadi bukannya dia itu menciptakan sesuatu yang baru, nggak bisa. Ya, sebagai contoh ya, memutarbalikkan kebenaran. Selama hidup aku belasan tahun gitu ya, aku ada di China ya, melakukan pekerjaan misi, melakukan pelayanan gitu ya. Selalu banyak banget yang cara berpikirnya gini, lucu banget. Untuk orang-orang yang single, mereka selalu kalau ditanya hal yang paling kamu mimpi-mimpikan apa sih? Wah, menikah, Pastor. Karena ketika menikah, aku bisa bersama dengan pasanganku, lalu kita bisa bisa hidup punya hubungan suami dan istri dan sebagainya gitu kan. Itu yang jadi kayaknya hal yang heboh banget gitu. Padahal setelah aku menikah gitu ya, dan kita juga kita juga banyak melayani konseling orang-orang, tahu nggak? Banyak orang baru menikah, mungkin baru setahun, baru 2 tahun, kita udah mesti buat program terapi supaya mereka itu pegangan tangan. Kebayang nggak sih? Jadi baru merit nih setahun gitu, 2 tahun, bahkan ada yang this is the true story, ada yang sudah menikah 2 tahun tapi nggak pernah nggak pernah bersama gitu, sampai ini gue salah apa gitu kan? It's happen gitu loh. Itu terjadi loh. Nah, berarti sebetulnya kan diputar balik aja gitu. Kalau memang betul ya hubungan antara suami istri itu bisa menyelesaikan seluruh masalah gitu kan, ya seharusnya nggak mungkin ada perpisahan, nggak ada perceraian, betul nggak? Nah, tetapi kan bukan itu masalahnya. Tapi bagi hidup yang masih single, iblis masuk ke tempat itu dan iblis bilang, inilah momok yang berharga, hahaha ya. Kemarin aku ada dengar kesaksian daripada salah satu saudara kita juga, bahkan mereka ngeri banget gitu ya cara berpikirnya. Saudara kita adalah cowok gitu ya, dan ketika dia bilang iya, kalau buat kita sebetulnya diajarin tuh kalau lagi sedang membangun hubungan kita kunci dulu ya, kita kunci dulu dengan kita melakukan hal-hal yang nggak benar, nanti urusan mengenai bisa dipertahankan atau enggak hubungannya itu urusan lain, urusan kedua. Wah, serem banget nggak sih? Nah, ini semoga yang wanita-wanita mendengar dan yang wanita-wanita jaga ya kekudusan kita di hadapan Tuhan sampai memang ketika pemberkatan itu dilakukan barulah gitu ya kita berfungsi sebagaimana seorang suami dan istri. Iblis itu hanya bisa memutarbalikkan kebenaran. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru, tapi dia bisa putar-balikin. Contoh ya, ini sambil bercanda juga ya. Kalau misalnya kamu lihat wanita pakai baju atau pria pakai baju kayak gini hitam semua, nggak menarik ya, biasa aja ya. Tapi kalau aku bolongin di sini nih, aku bolongin dikit di sini, lebih banyak yang ngelihat aku kan. Kalau aku bolongin di sini, aku bolongin di sini, kan kita mikir, kok bolong? Aduh bagus banget bolongnya. Kok putih itu di situ gitu kan. Daerah lain kok hitam gitu kan. Di daerah situ putih tuh. Kenapa bisa putih di daerah situ doang gitu ya. Padahal nih, kalau aku robek nih, aku buka semua, putih semua, kamu nggak ngelihat lagi kan. Bener nggak? Kalau aku gunting nih, dibuka gitu, misalnya ada wanita atau pria gitu ya, kita bongkar gitu, ya kamu juga nggak bakal ngeliat lagi. Kenapa sih? Ya begitu doang gitu loh. Ngerti nggak? Nggak ada apa-apa gitu loh. Nah itu iblis itu memutarbalikkan kebenaran seperti itu, guys. Is that make sense? Ya, cukup jelas nggak nih teman-teman sekalian? Ya, yang kedua dia memujuk Daud. Ya ini aku nggak akan lama jelasinnya, kalian sudah ngerti. Mencobai Ayub, ya dia suka banget mencobai. Kalau kamu lihat dari Ayub 1-3 itu inisiatif mencobai dari dia gitu. Jadi dia selalu pengen ngetes, which is bagus juga sih. Jadi kan berarti kita harus naik level ya. Buat yang belum dicobai, apakah mau mengundang? Silahkan ya. Kemudian mendakwa orang benar, lalu kemudian mencuri, membunuh, membinasakan, menipu, memperdaya. Ya dia sukanya mencari korban. Lalu kemudian tidak suka akan hukum dan peraturan. Nah ini hati-hati ya, karena iblis pun karakternya nggak suka hukum atau peraturan. Nah, kalau kita juga nggak memiliki godly value atau ethical value, kita nggak suka peraturan, jangan-jangan karakter kita mirip kayak yang ini. Hati-hati tuh.
ya. Lalu kemudian dia suka bersiasat, menggunakan siasat atau strategi yang jahat, ya. Iblis itu sangat strategik loh, serius, bener. Aku waktu persiapkan ini, waktu aku baca gitu ya, aku sambil connect, canggih banget ya. Dia bisa mikir gitu kan, kayak contoh kita balik ke Kejadian 3 gitu. Dia bisa mikir yang pertama itu dia ngomong sama istrinya dulu gitu kan. Dia ngomong sama Hawa dulu gitu. Dia bisa strategi loh itu. Terus dia mungkin bisa ngelihat, oh mungkin suaminya lagi kecapean, udahlah lagi males atau apa. Dia bisa baca situasi gitu. Ya. Yang ke-10 dia juga suka mengeksploitasi atau dia juga suka manipulasi. Hati-hati, makanya kalau kita semua yang ada di sini, yang ada di BCC, aku selalu ngomong kita tahu tetapi kita tidak mau melakukannya. Ya, sama kayak misalnya gini. Dokter nih udah tahu bahwa kalau orang ini kita kasih morfin, ya dia lebih enak. Tapi dokter kan tahu ada side effect yang lebih buruk daripada itu gitu. Kita nggak mau kasih gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu adalah pilihan. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah tahu tapi kita memutuskan karena ada alasan tertentu gitu ya, itu berarti kita dewasa. Kita nggak bisa dieksploitasi, kita nggak bisa dimanipulasi. Tetapi kalau kita hanya ikut-ikut aja, nah itu berarti mungkin kita hanya sampai ke tahap di mana informasi itu baru diolah menjadi pengetahuan. Gitu. Jadi masih ikut-ikutan gitu loh. Belum minta hikmat dari Tuhan. Oke? Lanjut. Tujuannya apa sih gitu kan? Tujuan iblis apa sih? Tujuan iblis udah pasti melawan Allah ya. Karena namanya aja setan itu artinya adalah opposing. Nah, nanti aku akan bukakan lagi di area sini, cukup menarik. Jadi kata setan artinya oppose, adversary. Ya. Jadi berarti tujuannya apa? Ngelawan. Pokoknya semua yang Tuhan ngomongin dilawan. Makanya hati-hati dengan teman-teman kita, keluarga kita yang ada di sini. Kalau udah mulai ada gejala-gejala suka ngelawan kebenaran firman gitu ya. Kalau mempertanyakan nggak apa-apa, itu kritis, diskusi. Tapi kalau ngelawan, nah itu apakah mungkin karakternya itu loh, ngeri loh. Karena nama setan itu artinya adalah oppose. Ya, ini ada tulisannya di sini. Tujuan iblis adalah melawan Allah, melawan kebenaran firman, lalu kemudian melawan identitas yang diberikan Allah, menghancur, membinasakan manusia, diawali kematian roh sampai kalau bisa kematian total atau abisis. Jadi kata abisis ini ternyata diambil daripada raja ya, raja apa tuh Abaddon ya kalau nggak salah ya, Abaddon di dalam Wahyu 9 ayat 19 gitu. Nah, tujuannya sederhana, kalau bisa dimatikan semua. Itu dia akan senang karena dia nggak suka segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Jadi kalau kita klaim bahwa kita adalah anak Tuhan, berarti pada saat itu kita sudah menjadi musuh daripada iblis. Kita menjadi oposisi daripada iblis. Nah, apakah teman-teman yang ada di sini sudah mengambil langkah itu? Ataukah kita mau malah berteman dengan iblis? Oke, ya. Lanjut ya. Nah, kemudian penyamaran ya. Nah, iblis itu menyamar, penyamarannya dia kalau sekarang bentuknya bisa melalui imajinasi, penyembahan berhala, ya contohnya apa yang kamu paling pikirkan dalam kehidupan kamu ada 24 jam dalam satu hari, gitu ya. Coba, boleh nggak kita buka Mazmur, boleh ada yang bisa membuka Mazmur 119? Mazmur 119. Lalu ayat 164. Boleh ada yang membacakan? Silakan, jangan Kathleen ya. Dari teman-teman dari Nantung bisa nggak? Mazmur 119 ayat 164. Kalau bisa silakan, teman-teman dari Nantung bisa? Oke, that's good. Silakan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Satu hari berapa kali, brother? 7 kali. 7 kali. Coba 24 jam satu hari, tidur berapa jam? 8. 24 kurang 8 berapa? 19. Oke, sekarang dibagi 7. Berarti berapa tuh angkanya? 2,6. Betul, berarti sekitar 2,5 jam lah, anggap ya. Berarti seharusnya setiap makasih ya teman-teman dari Nantung ya, thank you ya. Berarti seharusnya tiap 2,5 jam kita datang sama Tuhan.
Nah, kalau tiap 2,5 jam kita datang sama Tuhan, kira-kira menurut kalian imajinasi kita bisa liar nggak? Ada pikiran-pikiran yang kotor nggak? Pikiran-pikiran negatif nggak? Ada pikiran-pikiran yang nggak benar nggak? 2,5 jam loh. Lebih canggih kan? Ya. Nah, kemudian penyamarannya bentuknya itu melalui pikiran-pikiran yang buruk, negative thinking. Kadang kita punya serangan asumsi. Ya, banyak sekali masalah konflik itu hanya dasarnya asumsi. Ya, aku menjadi saksi hidup untuk hal itu. Lalu penyamarannya memang iya, ada bentuk-bentuk ritual gitu ya, seperti vampir, pangandaran dan sebagainya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lalu kemudian juga ada bentuk distraction ya, seperti game, screen time. Nah, ini buat teman-teman, bentuk penyamaran iblis zaman sekarang itu udah nggak lagi bentuknya kayak pocong atau tuyul gitu ya, kurang seru gitu ya. Tapi coba kalau kalian punya handphone, silahkan masing-masing coba lihat, itu ada digital well-being, atau kalau yang Android bisa download namanya Digitox ya, Digitox, atau kalau yang iPhone itu bisa Attentify kalau nggak salah. Kamu lihat berapa lama sehari kamu menggunakan handphone kamu. Ya, screen time ya terutama ya. Yang disebut dengan screen time itu adalah ya termasuk gaming, termasuk juga itu medsos gitu ya. Dan itu di luar daripada teleponan ya. Kalau teleponan buat ngobrol itu berarti ya penggunaan telepon gitu ya. Nah, coba kamu lihat screen time kamu berapa. Yang mengerikan adalah aku baca research-nya itu ada yang sampai orang itu 1 hari 19 jam menggunakan handphonenya. Is that ngeri banget ya? Ada yang 18 jam ya, betul ya Jeremy ya? Ada yang sampai wah 8 jam gitu ya Jay ya? Wah itu benar-benar banyak banget, lama banget gitu. Nah kalau buat aku sendiri, aku melatih gitu ya, kalau udah malam lagi mau sama-sama dengan my sons, anak-anakku, aku biasa udah nggak lihat handphone lagi gitu. Biasanya aku udah tinggalin ya, udah bersama-sama dengan mereka gitu. Nah ini bentuk daripada distraction. Jadi penyamarannya itu kadang nggak perlu dalam bentuk yang mungkin sifatnya adalah supranatural gitu ya, mistik-mistik, tapi kadang yang dalam hal kecil yang ada di hadapan kamu saat ini ya mungkin handphone gitu. Kalau kamu habiskan waktu kamu banyak di situ ya sebetulnya itu adalah distraction yang iblis lakukan dalam kehidupan kalian. Oke? Terus bagaimana caranya untuk mengalahkan iblis, Pes? Yakobus 4 ayat yang ke-7, cara pertama tunduk kepada Allah. Jadi memang harus minta otoritas daripada Tuhan. Perlu kita membuat sebuah pengakuan, lalu setelah itu baru kita lawan, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana mengalahkan iblis? Ya kita mau hidup yang sama dengan Kristus, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Lalu ketahuilah bahwa waktu iblis itu singkat kok, terbatas, nggak lama deh. Ya berarti dalam segala peperangan itu ada batasan waktu. Jadi rest assured gitu ya, ada batasan waktu. Yang penting kita bersama-sama kita mengalahkan. Lalu yang keempat juga kita perlu memakai kuasa daripada Kristus. Ya, boleh nggak dibacakan mungkin 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10? Silakan, cukup kasih karunia. Boleh ada yang membacakan? Apakah ada daerah mana? Daerah Yangzhou, ada teman-teman dari Yangzhou yang bisa, Taichung, ada teman-teman dari Taichung yang bisa membacakan? 2 Korintus 12 ayat 9 10. Silakan. Oke. Kalau teman-teman dari Shenzhen, apakah ada yang available? Ya, Feli boleh bacakan 2 Korintus 12 ayat 9 10. Oke, tetapi Cukuplah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Justru ketika kita sedang mengalami peperangan, dan aku tahu itu kadang bikin kita jadi berasa lemah, capek, di saat itulah kuasa Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita. Ya,
Berapa banyak mukjizat terjadi ketika sedang memasuki area-area ini, fase waktu-waktu ini, ya. Dan percayalah, kalau kita memang berperang, yang terakhir Yesus itu sudah menang. Kalau Yesus sudah menang, ya berarti kita pun pasti menang, karena Dia adalah yang sulung. Roma 8 ayat 29, Yesus itu yang sulung, berarti Dia itu kakak bagi kita. Jadi kita panggil Yesus itu kakak. Jadi kalau kakak menang, adik menang nggak? Menang, ya. Kalau adiknya itu betul-betul dia belajar dari si kakak, kakaknya sudah menang, adiknya pasti menang. Oke, nah sekarang aku mau masuk yang lebih relevan. Jadi tips praktisnya apa, Pes? Oke, bagaimana cara kita mengalahkan iblis? Tips praktisnya adalah buat prioritas, teman-teman sekalian. Ya, prioritas kamu saat ini apa? Buat jadwal. Contohnya apa? Oke, prioritas saya mulai mau memperhatikan kesehatan rohani saya. Oke, saya mau buat prioritas. Setiap hari saya mau kasih minimal begitu bangun tidur, saya mau kasih 10-15 menit buat Tuhan. Jadi saya begitu bangun, saya akan buka firman Tuhan, saya akan baca, saya mungkin akan nyanyi, saya mungkin akan ambil waktu dulu sama Tuhan, mungkin saya akan diam, nggak mau ngapa-ngapain, saya akan connect dulu dengan Tuhan. Nah, itu namanya prioritize. Hati-hati ya, kalau kita hidup tanpa prioritas, kita akan bergerak ke kanan ke kiri, nggak jelas, nggak ada yang dibangun. Ya, prioritas itu mempertajam fokus. Kalau kita nggak ada prioritas, kita nggak ada fokus jadinya. Ya, yang kedua buat jadwal, saran dari aku, biasakan jadwal itu mungkin dari 1 hari sebelumnya sudah fix, misalnya malam gitu ya, udah fix gitu kan, untuk besokannya. Lalu yang ketiga, kita mau belajar untuk membatasi masalah. Ya, jadi kadang ketika kita menghadapi suatu tantangan, cenderung kita itu membesar-besarkan. Wah, ini besar banget nih, gimana nih? Oh, nggak bisa tahan, Papa, aku nggak bisa tahan, udah marah nih, misalnya gitu ya. Berantem sama dedek lah, atau apa, aku udah marah nih. Nggak, gimana nih? Nah, batasin. Enggak, sebenarnya nggak segitunya kok, gitu loh. Enggak, sebetulnya bisa sabar, bisa tahan, ya. Toh akhirnya juga main bareng lagi kok, bukti kan? Nah, batasin. Jadi jangan diizinkan untuk terus-menerus liar. Gitu cara berpikirnya, ya. Oke, ini adalah practical tips. I hope daerah ini bisa memberikan gambaran untuk kita semua boleh menang, mengalahkan si jahat itu, yang arti katanya adalah oppose, ya. Musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri sebetulnya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Can you imagine that? Serem ya, kalau mau lihat ini, itu sebetulnya kita ada di negara yang tepat sekali, hanya di China yang bisa membayar 1 mangkok makanan 200 juta, 100 juta. Walaupun sekarang udah enggak lagi, tapi dulu pernah ada masa-masa itu. Hati-hati dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya. Dan ingat yang tadi kita udah sama-sama pelajari bahwa be transform atau transformasi itu asal katanya adalah metamorfosis, yang mana akhirnya itu secara menetap, berubahnya itu menetap, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga masih dalam keadaan yang sulit, gitu ya, untuk bisa mengelola kehidupan kita, gitu ya. Kita masih sulit untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kita masih gampang marah, gampang kesel, gampang tersinggung, ya, ngulangin kesalahan yang sama, ya. Sebetulnya goalnya itu adalah disiplin, karena disiplin itu adalah melakukan yang seharusnya. Memang melakukan yang harus dilakukan. Dan disiplin itu termasuk sebetulnya adalah disiplin dalam mengelola emosi, ya. Kita perlu melawan musuh kita yang kedua. Kalau kamu mau melawan diri kamu sendiri, kamu harus ambil kata disiplin. Kenapa? Karena hanya disiplinlah yang membuat kita itu tidak melakukan sesuatu di luar daripada batas-batas emosi, contohnya. Ya, we need to discipline ourselves. Ayo, disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam tanggung jawab. Ketika kita sudah dipercayakan, ketika kita sudah diminta oleh bos kita, ketika kita sudah diberikan tanggung jawab, disiplin untuk menyelesaikan yang kita mulai.
Ya, disiplin itu adalah menyelesaikan dan ada hasil. Ya, bukannya disiplin itu dari sudut pandang pribadi. Ya kan aku udah melakukan PES. Enggak. Kamu kalau punya bos, ya, dan bosnya minta kamu lakukan sesuatu, lalu kamu bilang, saya udah mencoba, bos. Ya, tapi hasilnya apa? Yang penting kan hasil. Hasilnya harus ada dong. Gitu loh. Bukan hanya sekedar kamu mencoba, gitu kan. Nah, itu juga disiplin. Ya. Disiplin dalam kita berpikir berproses dalam fase-fase tertentu, yaitu disiplin. Gitu, ya. Oke. Yang ketiga, musuh kita yang ketiga, yang terakhir adalah dunia. Nah, di sini menarik banget. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ya, kata iblis, segala kuasa itu dan kemuliaannya kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dunia berusaha untuk membuat struktur tersendiri. Dunia berusaha untuk membuat sistem tersendiri. Kalian tahu nggak bahwa di dalam dunia ini dibikinlah sebuah indeks atau ukuran kebahagiaan. Ya, dan itu kalian bisa cari di Google. Di Google ada namanya indeks kebahagiaan sebuah negara. Yang menarik adalah, aku mau kasih lihat kepada kita semua saat ini, indeks kebahagiaan sebuah negara ternyata belum tentu menjadi sebuah jaminan bagi keluarga. Loh, kok bisa? Padahal kalau namanya indeks kebahagiaan sebuah negara, berarti itu kan sudah dihitung, udah bahagia banget deh kalau kamu tinggal di situ. Betul ya? Nah, aku mau kasih lihat kepada teman-teman sekalian nih. Ini adalah hasil daripada World Happiest Country versi CNN 2023. Di sana ada Finland, ada Denmark, ya, ada Sweden, lalu juga ada United States gitu ya. Yang menarik adalah ini urutan 1 dan 2 loh. Finland dan Denmark itu indeks kebahagiaan di dunia saat ini itu urutan nomor 1 dan 2. Ya, kalau aku tanya, siapa di sini yang mau ke Finland dan apa tuh? Denmark gitu ya. Mungkin banyak nih yang dari kita mau pergi ke Finland dan ke Denmark gitu kan. Kita mau hidup di sana gitu. Tapi tahu nggak, di 2 negara tersebut tingkat perceraian tinggi loh. Ini ironis nggak sih? Bagaimana sebuah negara yang harusnya paling berbahagia, tapi malah menghasilkan tingkat perceraian yang tinggi. Nah, aku mau diskusi sedikit di area sini. Why? Kenapa ya bisa begitu ya? Menarik nggak? Coba, mungkin teman-teman dari ada yang available. Kalau ada yang available mungkin bisa sama-sama, kita bisa sama-sama diskusi di area ini. Kok bisa ya sebuah negara yang katanya paling bahagia gitu, tapi ternyata malah tingkat perceraian tinggi gitu ya. Coba silakan. Menurut Natasha mungkin, apakah ada di sini, Natasha? Halo PSM, ada. Yes. What do you think? Mungkin yang diukur cuman secara nggak keseluruhan kayak tubuh jiwa roh, cuman kayak beberapa doang. Mungkin secara tubuh dia senang, secara roh enggak, secara jiwa mungkin aku rasa kayak pengukurannya itu nggak holistik gitu sih. Betul. Jadi berarti ukuran dunia dengan ukuran dari godly value dan ethical, ukuran Tuhan dan ukuran dunia berarti beda dong ya? Iya, Tuhan standarnya lebih tinggi. Oke, that's menarik juga. Aku mau nanya, apakah di sini yang David, apakah ada di sini David? David, apakah ada di sini? Ada, PES. Oke, Fit, boleh nggak kamu sharing sedikit kepada teman-teman kita gitu ya? Kenapa negara urutan nomor 1, nomor 2 yang katanya the happiest country, indeks kebahagiaan tertinggi tahun 2023, yang seharusnya kalau negaranya udah bagus banget, lebih gampang membuat keluarga itu lebih happy dong.
Tapi justru malah perceraiannya tertinggi di sini. Kenapa bisa begitu, Fit? Menurut kamu, Fit? Apakah bisa share apakah bisa share kok bisa begini ya? Opinion, pandangan, silakan. Oke, kalau David Ya. ada, udah bisa? Oh, udah bisa sekarang. Oke, I want to have your thoughts. Aku mau pikiran kamu yang tajam. Kamu sudah berkeluarga, you have 2 sons, kamu punya 2 orang anak, James dan Ethan. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Berarti bisa aja, berarti ini apa sih maksudnya gitu loh. Coba, I just need your thoughts. Silakan, Fit. Kalau menurut aku sih kayak kenyamanan gitu kan itu semua di-provide ya. Kalau di negara-negara itu kenyamanan itu sih nggak menjamin kebahagiaan ya. Wow. Jadi mereka nyaman tapi di dalam kenyamanan itu kayak mereka nggak membangun gitu. Terus satu hal lagi yang aku lihat justru saat nyaman gitu ada di zona nyaman terus begitu datang tantangan gitu, masalah sesuatu yang sulit justru mereka nyerah gitu. Kalau aku lihatnya jadi nggak punya daya tahan mungkin ya. Karena oke. ya karena nyaman dan nggak terbiasa ngadepin masalah hal yang sulit sih. Jadi begitu ada selisih atau masalah di dalam keluarga gitu, mereka lebih memilih untuk ambil jalan pisah aja gitu ya. Mungkin aku lihat dari sisi itu sih, Pes. Menarik sekali ya, Fit ya. Ternyata ukuran dunia dengan ukuran firman Tuhan memang nggak terlalu sama berarti ya, Fit ya. Cara ngukurnya ya, Fit ya. Iya, betul. Jangan-jangan lebih bahagia kita di sini yang makan gado-gado sama ketoprak pakai tangan, ngumpul di kamar yang cuma 2 kali 2 meter daripada di Sweden yang mungkin lantainya aja dari marmer gitu ya, Fit ya. Iya. Lucu ya, maksudnya karena ternyata bahagia itu nggak harus yang mewah banget gitu ya, Fit ya. Betul, Pes, betul. Oke, ada tambahan pemikiran lain? Itu aja sih, Pes. Oke, terima kasih banget David Chen. Oke, kita udah dapat perwakilan juga dari keluarga gitu ya. Nah, sekarang aku juga mau nyari mungkin apakah Kenny bersama dengan kita? Kenny apakah bersama dengan kita? Kalau nggak ada Kenny, aku mau ke Billy. Billy apakah ada bersama kita? Hadir. Hadir. Wah, ini adalah kalian kalau ketemu sama Billy itu mesti sering foto bareng karena ini kayaknya the next youngest Laupan gitu ya. Tapi aku mau tanya kalau malam hari ini gimana Bill? Menurut kamu Bill, kenapa negara yang nomor 1, nomor 2 indeks kebahagiaan tertinggi tahun 2023 justru malah menghasilkan perceraian yang termasuk yang tinggi gitu ya, urutan sekian gitu loh. Kenapa? Menurut Billy? Karena ya kebahagiaan itu kan relatif ya. Bahagia melakukan yang salah juga kan. Kalau dengan bercerai kamu bisa bahagia, maka indeks kebahagiaan tinggi dong. Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu gitu. Loh, jadi gimana? Kan ya, untuk melakukan kebenaran kan ya itu, makanya ya ada bagian di mana kita harus salipin diri, sangkal dirinya itu kan situ sebenarnya tanda kutip kita nggak bahagia juga gitu kan, ngelakuin sesuatu yang lawan daging gitu kan. Ya ketika ada konflik berespon baik kan ya udah pasti kita nggak gitu happy sebenarnya kan waktu kita respon, karena kita kan harus kayak turunin ego dan sebagainya gitu. Sedangkan kan buat negara yang bahagianya tinggi berarti ya bisa dikatakan dari negara-negara ini banyak yang ngambil jalan gampangnya gitu kan. Yang penting aku happy, apa yang terbaik buat aku, tanpa memikirkan apa nilai moralnya, apa nilai yang ditanam, apa yang kebenaran yang ya sejatinya tuh apa gitu. Banyak orang mengabaikan itu buat kejar kebahagiaan, ya makanya orang-orang tanda kutip happy gitu. Tapi ya seperti itulah datanya. Iya, dan aku kebayangnya gini loh, Bill. Kalau di negara-negara yang indeks kebahagiaan tertinggi, misalnya gini ya,
kayak salah satu problem terbesar istilahnya mungkin daycare ya. Karena daycare itu bukan mereka peduli, daycare buat yang titip anak-anak. Biasanya mungkin kalau kamu daycare itu kan kalau di negara-negara kan mahal gitu kan. Maksudnya kayak sejam sehari. Jadi orang tuanya bisa sekolah, bisa kerja, maksudnya bukan sekolah, bisa kerja, bisa aktivitas gitu kan. Nah, aku kebayang mungkin kalau di indeks negara yang berbahagia, mungkin dia udah provide itu secara free gitu. Nah, which is berarti kan memudahkan. Makanya disebut gue bahagia banget tinggal di sini gitu kan. Gue mau nitip anak gratis, gue mau makan. Mungkin ketika jam 12 sama jam 6 mau makan, mulai ada pusat-pusat pemberian makanan free. Jadi lu nggak usah keluar duit. Ya kan? Dan mungkin kalau kamu mau beli TV, nggak usah beli, tapi nunggu ada yang buang TV, misalnya buang kulkas. Basically, kamu aja butuh rent tempat, sewa tempat kosong, terus pelan-pelan ngambilin aja jadi pemulung, udah bagus gitu loh. Dan pemulungnya udah TV yang 4K gitu. Ya kan, harusnya begitu ya, Bill ya? Iya. Ya, tapi ya ternyata hal itu semua nggak cukup untuk menekan tingginya perceraian. Karena ternyata hubungan antara suami dan istri, ya kadang kamu pikir kamu membahagiakan pasangan kamu dengan mungkin kadang kepikiran kasih duit yang banyak, tapi ternyata masalah itu hanya tertunda. Dan pada akhirnya masalah itu harus dihadapi juga. Dan banyak sekali saat ini keluarga-keluarga yang berpikir ketika suaminya masih bisa memberikan usaha, memberikan pemasukan, ya ditutupinlah semua lobang-lobangnya itu dengan uang. Udahlah lu diam aja, gua kasih 50 juta sebulan. Wah, istri mah ya seneng nggak seneng ya pasti seneng lah ya, namanya dikasih uang 50 juta sebulan gitu kan. Ya, tapi setelah itu bagaimana gitu loh. Apakah permasalahan itu selesai atau tertunda? Sebetulnya hanya tertunda. Tertunda dan akumulasi suatu ketika akhirnya gunung meletus dor, ya itu yang terjadi. Makanya kadang jangan kaget kalau kalian ngelihat banyak kehidupan artis gitu ya, aktor di bidang entertainment ya, mereka dengan mudah akhirnya memutuskan berpisah gitu ya. Well, it's happened. Gitu ya. Nah, bahagia menurut Kamus Besar Kamus Bahasa Indonesia adalah minggu lalu dibacakan oleh Stephanie dari BCA. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan perasaan tentram di mana dalam kondisi bebas dari segala hal yang menyusahkan. Jadi bahagia itu artinya bebas dari segala hal yang menyusahkan hidup kita, gitu ya. Tapi hari ini aku mau minta Felicia boleh nggak baca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 karena ini kayaknya kontras banget dan ini perlu kita bahas juga setelah ini nih ya. Teman-teman yang masih bersama dengan kita kalau boleh ada yang bisa buka kamera lebih enak kita akan komunikasi ya. Silakan Felicia, bolehkah membacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 4? Silakan Felicia. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila anggaplah sebagai apa, Fel? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini bahagia versi firman ya, versi Alkitab. Lanjut, Fel. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, seperti bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan sesuatu pun. Keren nggak? Kayaknya pada syok semua nih. Masih mau ikut Tuhan? Beberapa langsung berpikir live group. Jadi ukuran di dalam Tuhan, bahagia itu ketika kita menjadi serupa dan sempurna seperti Kristus. Betul nggak? Bahagia versi dunia dengan bahagia versi Tuhan ternyata agak beda. Ini agak atau beda banget sih sebenarnya? Coba, aku mau tanya dulu ya. Apakah ada yang available di sini? Brandon, apakah available? Iya, Bes. Oke, Carvin, apakah available? Menurut Brandon gimana, Brandon? Ini Alkitab nih salah cetak nih kayaknya nih. Atau gimana ya? Mesti kita ganti kata-katanya, nggak boleh pakai bahagia ini. Ini nyusahin orang. Gimana, Brandon? Apa ya? Kayak orang kadang-kadang bilang kayak no pain, no gain. Nggak sih? Jadi dalam proses itu juga kita anggapannya kayak kemarin Pak Yakub juga membahas tentang endorfin, toh.
Jadi Ya, ya. endorfin itu juga anggapan hormon kebahagiaan yang dapetin dari menderita gitu. Yes. Jadi kalau misalnya definisi kebahagiaan yang dibacain tadi di awal, itu endorfinnya udah pasti nggak ada gitu, kayak di skip. Oke. Heeh. Jadi berarti kalau menurut Brandon, apakah ketika seseorang sedang dalam keadaan terendah dalam hidup kita, yang kita udah stres, kita merasa gue nggak happy karena begini, karena temen, misalnya karena DNA gue rese, karena femsel gue rese, dan bla bla bla. Ketika lu dalam keadaan terendah itu, berarti apakah kita harus mengucapkan congratulations buat dia? Karena itu adalah sebetulnya kebahagiaan. Ya, cara ngomongnya nggak gitu ya, of course. Lah, gimana cara ngomongnya jadi brand? Jadi ketika kita dengar teman, gue stres banget nih sama teman-teman gue, DNA gue, femsel gue udah ngaco semua, apa sih ini semua? Selamat, congratulations bro, lu bentar lagi bahagia. Atau ini adalah bahagia, gitu maksudnya gimana brand? Ya, kalau aku sih bakal ingetin tentang respons ya. Karena Ya. kita nggak bakal bisa ngontrol apa yang happening toh. Yes. Tapi kita bisa kontrol responsnya kita, dan Firman bilang mengucap syukur dan bersukacita selalu gitu. Jadi nggak lihat keadaannya kayak gimana, tapi responsnya kita sih kayak gimana. Martin Luther pernah terkenal karena dia membawakan sebuah pernyataan I have a dream ya. Tetapi aku juga sebetulnya punya I have a dream versi Martin SC gitu ya, bukan Martin Luther gitu kan. I have a dream-nya tuh gini loh. I have a dream di mana suatu ketika anak-anak muda, terutama kalian yang sedang bersama dengan kita, dipertemukan dengan kita, kalian itu justru memiliki kemampuan untuk mengarahkan, ya, untuk juga memberitakan bagaimana kebaikan Kristus itu menyembuhkan dalam kehidupan banyak orang. I have a dream bahwa di masa muda kalian, justru bahkan sebelum menikah, kalian bisa berfungsi selayaknya murid-murid Kristus yang juga pada waktu itu belum menikah kebanyakan, ya. Dan bagaimana akhirnya dari beberapa orang tersebut mereka bisa membawa kedamaian, mereka bisa membawa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sampai pada akhirnya kelompok inilah yang dipanggil Kristen. Bukankah kekristenan dimulai dari situ sebetulnya? Ketika ada orang mayoritas melihat ini ada sesuatu yang aneh dengan kelompok ini, dan cara hidup mereka berbeda, cara mereka melihat menilai sesuatu berbeda, it's just so different. Dan disitulah kata Kristen itu pertama kalinya dinyatakan. Karena ternyata itu adalah kekristenan. Gitu loh. Ya. Nah, apakah hal ini bisa membuat kita semua berpikir gitu ya? Mungkin, I hope teman-teman juga bisa mulai mendoakan, have compassion dengan teman-teman kita yang lain, khususnya yang ada di China, yang ada di belahan dunia lain, yang ada di Dubai. Mungkin sebetulnya kita perlu mengetahui musuhnya, ada 3. Yang pertama tadi adalah iblis itu sendiri, memang dia mau menjatuhkan kamu. Yang kedua adalah diri kita sendiri, yang kadang males, ya, bad mood, ya, mood, emosi, dan sebagainya, itu musuh loh. Dan yang ketiga adalah memang tatanan dunia. Nah, aku stuck dengan firman Tuhan ini selama udah beberapa waktu, udah berapa minggu. I'm stuck dan I think I have to share it with you guys. Semuanya itu gue katakan kepadamu, nanti boleh baca dari ayat yang ke-32, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tahu nggak yang menarik? Kalau kita baca begini kayaknya nggak menarik ya. Kalau kamu memperdalam, tahu nggak kata penganiayaan itu opos loh. Kata yang sama dengan ya setan ngebully lu gitu loh. Di dalam dunia ini kita pasti akan menderita opposing. Tapi kuatkanlah hatimu. Ini perkataan Yesus langsung. Kalau Alkitab kamu ada beda warna, ini warnanya merah. Jadi perkataan Yesus langsung. Tetaplah beroleh damai sejahtera di dalam aku, karena aku tahu bahwa kamu hidup di dalam dunia yang kadang kamu menderita dengan segala macam tarik-tarikan, gitu bahasanya, opposing, tarik-tarikannya itu kuat banget. Tapi kuatkanlah hatimu, kata Yesus, karena aku telah mengalahkan dunia.
Aku di sini adalah Yesus. Yesus dalam Roma 8 ayat 29 adalah sebagai yang sulung. Jadi it was really amazing bagaimana hari ini aku tutup dengan hal tersebut. Kalau kakak kita sudah mengalahkan dunia, kita tinggal ikutin dia aja. Tips praktikalnya adalah perkatakan dan melakukan firman. Kumpulan daripada tips praktis dari 3 musuh di atas adalah yang pertama, buat prioritas, buat jadwal, batasin masalah. Yang kedua, disiplin, melakukan yang memang harus dilakukan. Kalau jam 7 sudah waktunya bangun, ya bangun. Jam 12 sudah waktunya makan, ya makan. Jam 6 sudah waktunya makan, ya makan. Ya. Kalau memang sudah waktunya tidur, ya tidur. Gitu ya. Perkatakan, dan yang ketiga, perkatakan dan melakukan firman Tuhan. 3 enemies ini aku persembahkan buat kita semua, semoga bisa menjadi berkat ya. Tuhan Yesus menyertai. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.